Oke, selamat sore anak-anak Bapak. Sore, Pak. Apa kabar kalian? Baik, Pak. Syukurlah, baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, silakan berdoa dipimpin oleh Cakwan. Memulai pelajaran kali ini alangkah sebaiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Bapak absen ya. M. Jakwan hadir. Hadir. Yesa Margareta. Hadir, Pak. Dwi Aksal. Hadir, Pak. Keisha Anggun. Hadir, Pak. Esti. Ya, Esti belum ya. Anissa. Mungkin menyusul ya. Oke. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Siap, Pak. Siap ya. Semangat ya. Semangat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari apa itu? Interaksi sosial. Siap. Berarti hari ini kita akan belajar tentang bentuk interaksi sosial. Ya kan? Nah, apa manfaat, apa yang disebut dengan interaksi sosial pada pembelajaran sebelumnya? Saya, Pak. Ya, Jakwan. Interaksi sosial. Satu-satu. Jakwan, siapa dulu? Jakwan, baru Keisha. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dan individu, antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok dalam berbagai bentuk seperti kerjasama, persaingan, ataupun pertikaian. Oke, berarti intinya adalah interaksi sosial itu hubungan timbal balik. Itu maksudnya. Oke ya. Anggun sama ya dengan Jakwan? Sama, Pak. Sama. Berarti cukup ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Kira-kira apa manfaatnya kita belajar tentang bentuk interaksi sosial ini? Siapa bisa? Dari kelompok 1. Ya, karena kita ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan orang lain, Pak. Intinya butuhkan orang lain. Iya, ya. Butuh satu sama lain ya. Ya, Karena Pak. tidak ada orang yang bisa hidup sendiri kan kira-kira gitu ya. Ya. Jadi perlu ada suatu bentuk hubungan timbal balik tadi ya. Bentuk hubungan yang disebut bentuk interaksi sosial. Oke. Bapak share dulu ya. Oke, inilah bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada asosiatif dan disosiatif. Nah, yang berikut, apa tujuan kita mempelajari atau apa yang kita harapkan dengan mempelajari bentuk-bentuk interaksi sosial? Maka dengan kita belajar bentuk-bentuk interaksi sosial, siswa mampu menjelaskan bentuk interaksi sosial, asosiatif, dan disosiatif. Jelaskan, Nak? Nampak ya? Nampak, Halo? Pak? Nampak ya? Ya, Pak. Yaitu yang kedua, melalui pembelajaran ini, siswa dapat membandingkan bentuk interaksi sosial, asosiatif, dan disosiatif dengan tepat dan benar. Ya. Siswa dapat menghubungkan bentuk interaksi sosial terhadap peristiwa sosial
dalam suatu daerah dengan tepat dan benar. Melalui pembelajaran ini, siswa dapat menelah bentuk-bentuk interaksi sosial terhadap pengaruh kehidupan ekonomi sosial budaya dengan tepat dan benar. Melalui kegiatan pembelajaran ini, siswa dapat, tunggu si Hesti ya, siswa dapat memberikan argumentasi terkait bentuk-bentuk interaksi sosial. Melalui kegiatan diskusi kelompok nantinya, siswa diharapkan menyajikan hasil presentasi terkait dengan interaksi sosial dalam kaitannya dengan kehidupan ekonomi sosial budaya. Dan di ujung nanti ada penugasan berupa clipping koran. Oke? Itulah tujuan yang mau kita capai dalam pembelajaran kali ini. Ada pertanyaan? Cukup dulu sebelum masuk materi? Cukup jelas ya? Ya, Pak. Oke. Iya, Pak. Baru kita lanjut. Tidak mau dilanjut dia. Bentar. Dia. Stop dulu ya. Ikut pengamatan gambar. Nah, nanti kita yang pertama tadi kita kan belajar tentang bentuk interaksi sosial asosiatif. Ini poinnya. Ada 3 dan di ujungnya nanti kalian harus bisa membuat definisi atau pengertian daripada asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif. Nah, amati gambar di bawah ini. Nah, setelah kalian amati, buat pertanyaan. Atau kasih pendapat kamu tentang gambar itu. Ayo, siapa kira-kira? Apa yang perlu kamu ketahui tentang gambar itu? Ayo. Gotong royong, Pak. Ya. Jakwan bilang gotong royong. Kerjasama, Pak. Iya, kerjasama. Apa lagi? Membuat pekerjaan berat menjadi ringan, menghemat waktu. Membuat pekerjaan berat menjadi ringan. Ya. Ringan. Membuat pekerjaan berat menjadi ringan. Nah, ini ada nggak di sekitar lingkunganmu pernah terjadi? Pernah, Ada, Pak. Pak. Ya, ada, Pak. Pernah ya? Ya. Selain di lingkungan sekitarmu, pernah nggak kejadian yang mirip dengan inilah misalnya? Namanya apa? Gotong royong tadi, ada kerjasama. Di sekolah pernah? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Iya ya. Oke? Pernah ya? Nah, kalau begitu, ada tadi yang menyebutkan gotong royong, ada yang menyebutkan kerjasama. Kira-kira apa yang dimaksud dengan kerjasama itu ya, atau gotong royong itu ya? Ayo. Saya, Pak. Saya, Pak. Pak. Coba. Saya, Pak. Enggak, si Esa dulu. Saya mau si Esa dulu, Esa. Diam-diam aja, Esa. Esa. Kerjasama itu merupakan suatu usaha bersama atau perorangan untuk mencapai tujuan, Pak. Iya, ya, untuk mencapai Tujuan. persorangan. Kalau persorangan tadi ya, Esa. Kelompok, Pak. Oh, kelompok. Ya, harus ada kelompok ya. 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 Nah, di lingkungan sekitar kita, ini kan disebut apa kerjasama. Apa yang sering kita mengenai bentuk gambar ini di lingkungan kita sering disebut apa ini kerjasama ini? Gotong royong. Iya, Royong, Pak. gotong royong. Ya. Gotong royong itu di dalam lingkungan sekitar kita itu menjadi suatu apa? Kebudayaan apa tidak itu? Iya, Pak. Iya, Ya. ya. Yang selalu harus Ya, Pak. dibina ya. Harus selalu Ya. dibina ya, dipupuk ya.
Iya. Nah, ada nggak kira-kira tujuannya ini? Mereka ini bergotong royong tadi atau bekerja sama? Ada Ada Ada, ya? Pak. Ada tujuannya ya? Kalau berdasarkan gambar ini tujuannya apa ini? Untuk membersihkan selokan, Pak. Untuk membersihkan selokan. Membersihkan selokan itu tujuan apa tidak? Tujuan, Pak. Tujuan. Iya. Kalau Jakwan memang membersihkan selokan itu tujuan. Ayo. tujuannya Biar lingkungannya bersih, itu Yes. tujuannya. Nggak ada tujuan orang membersihkan selokan. Ya enggak? Artinya Iya, untuk Pak. lingkungan kita itu bersih. Bersih. Kalau bersih apa? Terhindar dari penyakit, ya kan? Ya Ya, enggak? Pak. Iya. Saluran air apa ini? Berjalan, jadi tidak ada penyakit, ya, nyamuk, ya kan? Nah, berarti dilakukan banyak orang mempunyai tujuan. Disebut apa? Kerjasama. Nah, kalau begitu apa yang disebut kerjasama? Usaha 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuannya bersama. Iya. Kunci ya. Kita kunci jawabannya ya. Ya, Halo? Pak. Iya, Pak. Iya. Usaha yang dilakukan lebih dari 1 orang untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan. Ya kan? Mana yang siapa ini? Hestinya. Keluar lagi tadi, Pak. Keluar lagi dia. Iya. Oke, lanjut. Memang jaringan di tempatnya mungkin. Nah, ini bentuk kerjasama ada tradisional, langsung, spontan, kontak. Nah, tadi itu kerjasama tradisional. Kalau yang berdasarkan ketiga ini coba salah satu. Siapa bisa mencontohkan jenis kerjasama dari selain tradisional? Tradisional tadi sudah. Langsung, spontan, kontak. Misalnya spontan, seperti apa itu? Menolong yang jatuh. Iya, menolong yang nggak ada yang menyuruh Jatuh. kan? Enggak, Pak. Enggak. Iya, jadi spontan. Oke? Cukup ya? Saya rasa udah dapat. Oke, lanjut. Si Hesti, tunggu. Nah, coba baca dulu artikel ini. Siapa dulu? Si Cakwan. Jakwan? Seiring dengan jumlah kasus virus corona yang semakin bertambah, setiap wilayah memiliki cara yang unik agar masyarakatnya tetap berada di rumah. Tujuannya untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut. Seperti di salah satu desa Purworejo, masyarakat setempat berupaya mengurangi mobilitas warga dengan menggunakan pocong jadi-jadian. Para pocong ditugaskan untuk berpatroli di tempat yang sering dilewati warga yang susah keluar rumah. Ada juga beberapa pocong yang sengaja ditempatkan di beberapa portal agar warga enggak bisa lewat gara-gara takut. Hal ini bertujuan untuk menakut-nakuti warga lainnya yang masih suka keluar rumah saat malam hari untuk ibadah nongkrong. Ya. Nah, berdasarkan artikel ini termasuk kategori jenis kerjasama apa ini? Tradisional, Pak. Iya, tradisional. Nah, artinya sudah budaya itu ya kan? Seperti apa namanya kalau di lingkungan kita disebut Ya, malam. Iya, siskamling. Oke, gambar yang kedua. Amati gambar di bawah ini. Apa pendapat kamu tentang kedua gambar tersebut? Boleh bertanya, boleh memberi pendapat, silakan. Gambar pertama ditilang polisi, Pak. Gambar kedua perselisihan di kerja. Perselisihan ya. Nah, kalau berdasarkan gambar ini ada ditilang ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Bisa nggak kalau misalnya ditilang ini ditangkap polisi, bisa nggak lari nih? Bisa? Nanti dikejar. Iya, menyalahi aturan ya. Kalau yang bersalah tentu harus diberi sanksi gitu ya, karena ada peraturan. Nah, yang bertentangan ini
Akomodasi ya. Bisa nggak selesai permasalahan ini? Bisa, Pak. Bisa. Pak. Nah, dari kedua persoalan ini, pengguna jalan, polisi, orang yang bertentangan atau berselisih antara yang punya kacamata dengan yang tidak, ada pihak ketiga. Disebut apa ini tadi? Akomodasi. Iya. Nah, dari ini kira-kira apa pendapat kamu tentang akomodasi? Saya, Pak, Aksal, Pak. Aksal. Itu Pak. Akomodasi adalah suatu bentuk proses sosial untuk menyelesaikan pertentangan antara orang per orang atau kelompok tanpa menghancurkan salah satu pihak sehingga tidak ada yang merasa dikalahkan. Ah, itu ya. Akomodasi. Anggun? Sama Pak. Sama. Yesa, apa itu? Boleh berdasarkan gambar yang ngasih pendapat ya. Hesti. Halo Hesti, biar mana suaramu? Hesti. Keluar lagi dia. Pak. Hah? Keluar lagi dia, Pak. Jaringan, kasihan dia. Maunya ke rumah tetangga dia. Ya, intinya adalah apa ini? Intinya kira-kira simpelnya adalah. Ayo, siapa bisa? Penghentian konflik antara kelompok yang saling bertentangan. Apa? Masalah antara kedua Konflik kelompok bertentangan, Pak. Untuk penyatuan ini ya, sifatnya penyatuan ya. Ya, penyatuan berpikir gitu. Sehingga antara yang satu dengan yang lain ada kesatuan pikiran. Sehingga tidak terjadi ke tingkat katakanlah perkelahian ya. Usaha untuk meredakan antara kedua belah pihak ya. Nah, selain ini, selain pada gambar ini, kira-kira apa yang kamu pahami tentang akomodasi ini? Ya. Nah, berdasarkan kedua gambar tadi, agak berbeda itu ya. Yang mana yang paling tepat penyelesaiannya? Kelompok satu Pak. Kelompok satu. Bisa. Kalau yang gambar pertama yang ditilang itu dia harus menempuhnya adjudikasi jalan hukum. Oh iya, betul. Oh iya, keren. Nah, yang apa itu ya? Yang pengguna jalan tadi ya? Ya Pak. Oke, yang keduanya, gambar yang kedua? Yang kedua itu harus dengan arbitrasi pihak ketiga. Iya, pihak ketiga ya. Berarti intinya akomodasi itu adalah usaha untuk meredakan pertentangan untuk mencapai suatu kestabilan dengan jalan, kan gitu ya. Ada koersi, ada kompromi, ada arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Paham ya? Berarti tidak ada akomodasi yang tidak bisa diselesaikan. Oke? Kita kunci ya. Akomodasi. Iya, Pak. Longgon ya. Pak, itu antara arbitrasi dengan mediasi bedanya itu apa, Pak? Arbitrasi dengan mediasi, mengukursakan pihak ketiga dengan bantuan pihak ketiga. Nah, kalau di arbitrasi pihak ketiga itu menentukan keputusannya gitu. Kalau di mediasi hanya dia mengikut sertakan. Paham nggak? Artinya mediasi itu tidak bisa dia mengambil keputusan. Tetap keputusan di kedua belah pihak. Paham nggak? Paham, Pak. Atau siapa bisa? Siapa bisa menjelaskan? Cakwan bisa? Coba. Sebelum Bapak Jadi, Pak, jawab. Ya, boleh. Yang Gun. intinya itu pada keputusannya aja perbedaannya ya, Pak. Iya, Yang- betul. Pada keputusannya yang berbeda ya. Kalau dia mediasi,
pihak ketiga tidak bisa memutuskan. Kalau dengan Dengan- arbitrasi, pihak ketiga bisa memutuskan. Oke? Ya, Pak. Ah, gitu. Jadi di apanya? Di keputusannya aja. Ya? Atau Jadi ya. Lanjut. kalau di mediasi pihak ketiganya ini sebagai saksi aja, Pak? Iya, sebagai apa namanya? Fasilitator gitu ya, memfasilitasi. Ya. Ya. Ah, tapi keputusan tetap kedua belah pihak. Gitu. Misalnya ada sengketa tanah nih. Misalnya Anggun dengan tetangga kira-kira gitu kan. Maka pihak ketiga itu jangan berantem, gitu namanya mediasi. Apa rupanya masalahnya? Oh iya, dia buang sampah ke tempat saya, kira-kira gitu, ya kan? Nah, siapa yang duluan? Nanti pihak ketiganya memberi penjelasan. Itu namanya mediasi. Ya udah, mulai hari ini masing-masing kalian membuat sampah masing-masing, kira-kira gitu. Ya kan? Nah, kalau arbitrasi itu bisa pihak ketiga yang memutuskan. Misalnya kedua tetangga itu saling berantem. Pihak ketiga, udahlah pindah aja lah. Salah satu kalian harus pindah dari lingkungan ini, misalnya gitu. Jadi pihak ketiga yang memutuskan, paham? Paham. Paham. Oke, kira-kira gitu. Nah, lanjut. Cukup ya? Halo? Tapi Pak, Ah. Apa lagi? kalau misal di arbitrasi ini kan pihak ketiga yang memutuskan. Kalau di antara dua pihak tuh nggak mau nerima gimana, Pak? Jalan hukum. Oh, Ah, iyalah. Polisi lah. Iya kan? Iya kan, Iya. Jakwan? Kalau kedua belah pihak nggak mau damai, ya harus ada jalan. Jalan apa, Jakwan? Bapak, Jalan hukum ya. Itulah perlu adjudikasi. Cukup ya, paham ya? Paham, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, gambar ini. Ayo, amati gambar perpaduan. Ini gambar pertama. Musik ini ya. Nah, ini kan perpaduan musik nih. Bapak gambar pertama ya, perpaduan musik. Kalian yang ini gambar apa ini? Siapa? Kelompok cewek. Gambar apa nih? pawai. Pawai. Kelompok cowok. Gambar apa ini? Pernikahan, Pernikahan ya. Perkawinan. perkawinan campuran. Iya. Nah, kalau begitu dari gambar ini disebut apa ini? Ada perpaduan musik, ada pawai budaya, ada perkawinan. Disebut apa ini kira-kira dari bentuk interaksi sosial? Asimilasi, Pak. Iya, asimilasi ya. Nah, dari gambar ini dari berbagai musik, ini dari berbagai budaya, ini dari perpaduan perkawinan. Kira-kira apa yang dimaksud dengan asimilasi? Aksal, Pak. Ya, Aksal. Pak, Asimilasi merupakan bentuk proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan di antara orang-orang atau kelompok manusia. Iya, mengurangi perbedaan ya. Atau perpaduan budaya ya. Perpaduan dari beberapa unsur budaya ya. Ini perpaduan musik dari berbagai jenis musik, ya kan? Ini perpaduan dari berbagai pakaian adat, pakaian budaya. Ini perkawinan antar agama ini, berbeda agama ya. Nah, itulah yang disebut asimilasi ya. Perpaduan dua atau tiga atau lebih dua unsur budaya yang berbeda ya. Paham Yesa? Paham, Pak. Paham. Kita lanjut. Nah, inilah pengertiannya tadi. Asimilasi ya, merupakan bentuk proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan. Nah, dari ketiga tadi ada namanya kerjasama, ada namanya akomodasi, ada namanya asimilasi. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan bentuk interaksi sosial asosiatif? kelompok 1, Pak. Ya, kelompok 1.
Asosiatif tuh bentuk interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Iya, menyatukan ya. Yesa? Ya. Sama dengan Anggun? Buka, di-mute. Jangan di-mute suaranya. Bentuk interaksi sosial positif yang mengarahkan pada kesatuan, Pak. Iya. Keren Yesa ini, Dang. Cukup, Jakwan? Pas ya? Sama, Jakwan? Sama Pak. Iya, sama. Aksal juga sama ya? Oke, kita lanjut. Ya, Pak. Nah, bentuk interaksi sosial yang kedua disebut Disosiatif. disosiatif. Bentuknya ada berapa? Tiga ya? Ada 3, Pak. Ya. Ya, Nah, Pak. nanti di ujungnya apa yang dimaksud dengan disosiatif sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi ya. Kalian harus dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan Disosiatif. disosiatif. Oke, pertama. Apa ini? Gambar apa ini? Kompetisi. Apa pendapat kamu tentang gambar itu? Ini gambar orang Bermain sepak bola. Bermain sepak bermain bola. Ini gambar apa Tambang. ini? Tambang. Tarik tambang. Pernah nggak terjadi nih? Pernah nggak kalian lakukan? Pernah. Pernah. Saat kapan? Belasan. 17 ya. 17. Ini lari ya. Ya, lomba lari. Mencari yang terbaik nih. Nah, dari bermain bola, bermain tarik tambang, mencari apa juara apa ini? Disebut apa ini? Bentuk interaksi sosial apa ini? Disosiatif apa ini? Kompetisi. Persaingan, Pak. Persaingan atau kompetisi. Kalau begitu, apa yang kamu ketahui atau apa yang dimaksud dengan kompetisi? Kelompok 1, Pak. Kelompok Pak. 1. Yesa Iya, dulu, Pak. Yesa. Gantian Anggun. Anggun ini kepintaran. Yesa, apa Yesa? Nah, kompetisi ya. Ya. Hmm. Di situ kayak perlombaan atau persaingan untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, Pak. Iya, sesuatu yang kita inginkan. Mencapai sebuah tujuan. Tujuan. Ya. Aksal ya. Sama Aksal. Sama, Pak. Ya, usaha untuk mencapai suatu tujuan ya. Atau keinginan. Disebut kompetisi atau persaingan. Oke, lanjut. Gambar apa ini? Demo. Demo. Yang sebelah apa itu? Bunga itu? Gambar apa ini? Yang ini? Adu mulut, Pak. Adu mulut ya. Nah, dari gambar ini, tolak kenaikan BBM, kami tidak mau kekerasan. Ini adu apa ini? Adu mulut atau apa ya kan? Kira-kira bentuk disosiatif apa ini? Perselisihan, Pak. Pertentangan. Iya, perselisihan atau pertentangan ya. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan pertentangan? Dari gambar ini kira-kira apa yang dimaksud dengan pertentangan? Pak, Aksal. Aksal. Pak. Iya. Aksal dulu, Enggun. Aksal. Pertentangan adalah seseorang atau kelompok menentang pihak lain yang disertai dengan ancaman atau itu aja, Pak. Iya, dengan ancaman ya disebut pertentangan ya. Ya, bentuk interaksi sosial yang ditandai dengan pertentangan atau ancaman. Cukup ya? Yesa ngerti kan? Ya, Pak. Ngerti, Pak. Oke, ngerti. Lanjut. Nih, gambar apa ini? Oke, gambar apa ini, Jakwan? Tawuran, Pak. Nah, disebut apa? Bentuk interaksi sosial disosiatif disebut apa ini? Konflik. Konflik. Iya, konflik. Tadi kalau pertentangan itu masih dalam bentuk dongkol atau perasaan tidak suka ya, tapi dalam bentuk di dalam hati gitu. Kalau di sini sudah diwujudkan dalam bentuk Tindakan. iya, tindakan atau kekerasan ya. Bentuk interaksi sosial yang ditandai dengan kekerasan.
Oke, nih Bapak share dulu di papan jamrutnya. Ini ada gambar apa itu? Gambar orang mengangkat rumah. Sudah? Nanti papan jamrutnya di apa diisi ya? Kasih pendapatmu tentang gambar ini, oke? Linknya sudah Bapak share di grup. Oke? Nah, sekarang coba amati video berikut. Kumpul di bagian kepala pada Selasa dini hari. Tidak terima dengan kematian salah satu kelompoknya, masa berusaha mendatangi perumahan Titian Indah, Medan Satria, Kota Bekasi yang menjadi tempat tinggal dan juga berkumpulnya kelompok yang diduga bertanggung jawab. Namun serangan balasan dapat dicegah petugas kepolisian dan juga petugas kepolisian dari Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota bersenjata lengkap langsung melakukan penyisiran dan menangkap 14 orang beserta barang bukti senjata tajam. Kelompok coba. 1, Pak. Ya, kelompok 1. Pastinya pertikaian itu sangat merugikan diri sendiri dan orang-orang sekitarnya ya, bahkan sampai ada yang tewas. Alangkah lebih bagusnya mungkin kalau punya pihak ketiga atau bisa diselesaikan dengan kepala dingin, Pak. Nah, dari bentuk interaksi sosial tadi, yang mana yang paling tepat menyelesaikan itu? Akomodasi, kerjasama atau apa? Dari pertikaian, dari video tadi, bentuk interaksi sosial yang mana yang paling tepat menyelesaikannya? Akomodasi, Pak. Akomodasi, Pak. Iya, akomodasi. Bisa dengan polisi, bisa dengan pihak ketiga, ya kan? Bisa dengan apa tadi? Adjudikasi, arbitrasi, mediasi. Oke? Oke, cukup saya rasa ya. Baru kita masuk. Setelah kita sudah selesai membahas itu tadi, kita masuk ke kerja kelompok. Nah, ini amati gambar berikut. Ini kan sudah Bapak share di grup, di WA-nya, gambarnya ini. Sekarang tugas kalian, dari gambar tadi juga, membuat pengisian atau lembar LKPD ini. Silakan bekerja berdasarkan kelompoknya, oke? Menurut hasil diskusi presentasi dari kelompok 3 sebagai berikut. Untuk gambar nomor 1, asosiatif. Bentuknya kerjasama atau kooperasi. Argumentasinya bekerja sama antara perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menolong orang lain yang mengalami kecelakaan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu hal yang positif. Contohnya bekerja sama menolong orang yang membutuhkan pertolongan, bergotong royong memperbaiki lubang-lubang yang ada di jalan. Syaratnya adanya keinginan untuk bekerja sama dalam hal yang positif. Oke. Untuk gambar nomor 2 disosiatif. Bentuknya kompetisi. Argumentasinya kompetisi kelompok pelajar yang bersaing untuk mendapatkan suatu kemenangan atau prestasi. Contohnya perlombaan cerdas cermat antar sekolah, perebutan ketua OSIS, kejuaraan sepak bola. Syaratnya bersaing dengan sehat tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Untuk gambar nomor 3 disosiatif. Bentuknya pertentangan atau konflik. Argumentasinya suatu kelompok yang berusaha menentang pihak lain yang disertai dengan kekerasan. Contohnya tawuran antar pelajar, pertikaian antar kelompok pemuda memperebutkan daerah kekuasaan. Syaratnya kedua belah pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Oke. Nah, ini yang keempat, apa kira-kira pesan dari kelompok 3? Apa kira-kira pesan yang kamu sampaikan lewat gambar 3 ini? Nomor 2, maknanya bahwa kerjasama dan bergotong royong sangatlah penting untuk mencapai tujuan yang positif, yang bermanfaat, dan sangat dibutuhkan untuk menolong orang lain maupun untuk diri kita atau kelompok kita sendiri. Iya. Nomor 3, maknanya bahwa memaksakan kehendak dan keegoisan diri atau kelompok dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini menyatakan bahwa gambar pertama bentuk kerjasamanya asosiatif dan spontan. Syaratnya itu harus syarat kerjasamanya memiliki keinginan untuk menolong orang lain.
menolong orang yang sedang membutuhkan bantuan, terkena musibah ataupun kecelakaan. Gambar kedua itu contoh kerjasama disosiatif atau perlombaan. Ntar Pak. Syaratnya adanya dua pihak yang ingin mengalahkan satu sama lain dengan cara yang adil dan jujur. Contohnya perlombaan bela diri, seni, menari, ataupun olimpiade. Nah, gambar itu adalah pertentangan atau konflik, bentuk kerjasamanya disosiatif. Syarat terjadinya itu adalah adanya pihak yang menentang pihak lain menggunakan kekerasan untuk mendapatkan keinginannya. Contohnya itu perkelahian, tawuran, ataupun balapan liar. Nah, untuk nomor 4-nya kelompok 2, apa pesan yang kamu lihat, ya apa yang kamu sampaikan? Ini kan apa makna atau pesan dari gambar 2 dan 3? Gambar 2 apa pesanmu? Ini gambar 2-nya. Gambar yang nomor 2 itu berlomba-lombalah dalam hal yang membanggakan atau dalam hal yang baik dan bisa membanggakan orang tua, Pak. Iya, ini? Kan yang nomor 3 itu kan di sekolah. Di sekolah itu seharusnya tempatnya belajar bukan tawuran. Jadi harus disesuaikan juga tindakan dengan tempatnya, Pak. Bukan tawuran gitu. Oke, mantap. Dilakukan serta-merta tanpa adanya perintah dari atasan. Ya, Contoh, kerjasama. Kecelakaan. Ya, mantap. Nomor 2. Itu disosiatif kompetisi atau persaingan. Proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan. Iya. Contoh siswa yang dalam mengikuti lomba dan mendapatkan penghargaan. Oke. Baik, suatu proses kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain. Contoh siswa atau pelajar yang sedang tawuran karena tujuan mereka yang beda. Iya. Pesanmu apa ini? Apa makna dari gambar nomor 4 aja? Nomor 3 aja. Apa pesan menurutmu? Belajarlah dengan giat. Belajarlah dengan giat. Jangan terlibat tawuran. Iya, jangan terlibat tawuran ya. Artinya ke sekolah itu bukan untuk tawuran, tapi sekolah gitu ya. Raihlah prestasi setinggi-tingginya. Sudah? Setiap kelompok sudah mempresentasikan. Sekarang kita masuk ke kuisis. Oke? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Kita masuk ke kuisis. Silakan di apanya? Di grupnya sudah Bapak kirim linknya. Bapak tunggu sekitar 5 menit untuk mengerjakan kuisisnya. Ya, Pak. Berikut. Ini dia. Siapa? Si Marcel. Siapa ini? Nilainya 100. Aksal. Si 80. Keisha 80. Siapa? 80 ya. Oke. Kuisisnya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Nah, dari pembelajaran tadi, tunggu ya, masuk ke kesimpulan. Apa kira-kira makna atau yang bisa kalian simpulkan dari materi kita hari ini? Sama asosiatif tuh intinya itu harus saling menghargai satu sama lain agar hidupnya menjadi damai dan kayak bersatu gitu, Iya. Pak, mencapai tujuan. Pekerjaan mudah, pekerjaan sulit jadi Ringan. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Kalau untuk interaksi sosial asosiatif itu intinya tuh harus pandailah memilih teman, Pak. Jangan sampai terlibat masalah-masalah gitu. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi jangan ambil yang buruknya, ambil saja yang baiknya. Boleh berteman dengan preman, tapi jangan jadi preman. Iya, betul Pak. ya. Apalagi cukup, Ngun? Cukup, Pak. Cukup ya.